Coba bayangin, di lepas pantai Nova Scotia, Kanada, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan salah satu misteri terbesar dan paling bikin penasaran dalam sejarah. Namanya Pulau Oak. Selama lebih dari 200 tahun, pulau ini tuh udah jadi magnet buat para petualang, udah menguras banyak banget harta dan bahkan merenggut nyawa. Semuanya demi satu hal, harta karun legendaris yang sampai sekarang belum juga ketemu. Dan obsesi ini tuh bukan main-main loh. Sejak pertama kali ceritanya muncul, legenda ini udah menarik perhatian banyak banget orang. Bahkan sampai seorang presiden Amerika, Franklin D. Roosevelt, dulu juga terobsesi banget sama pulau ini. Jadi ini bukan sekedar cerita dongeng, ini adalah perburuan harta karun nyata terpanjang di dunia. Sebuah teka-teki yang udah menantang logika selama beberapa generasi. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, apa sih sebenarnya misteri ini? Dan setelah ratusan tahun digali, apa yang beneran berhasil mereka temukan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas legenda ini, kita lihat bukti-bukti yang ada, dan kita coba jawab, siapa sih yang membangun semua ini, dan apa yang mereka sembunyikan rapat-rapat. Biar kita ngerti perburuan modernnya, kita harus mundur dulu ke paling awal, ke momen saat semuanya dimulai gara-gara penemuan yang gak disengaja oleh seorang remaja. Jadi ceritanya gini. Tahun 1795, ada seorang remaja namanya Daniel McGinnis. Pas dia lagi jalan-jalan di pulau, dia lihat sesuatu yang ganjil. Ada cekungan melingkar yang sempurna di bawah pohon ek tua. Seolah-olah tanah di situ tuh pernah digali terus ditutup lagi. Rasa penasarannya itulah yang menuntun dia ke penemuan yang bakal mengubah sejarah. Karena ini bukan sekedar lubang biasa. Ini adalah awal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai Money Pit. McGinnis dan teman-temannya pun mulai menggali. Dan makin dalam mereka menggali, struktur yang mereka temukan jadi makin aneh dan rumit. Jelas banget ini bukan buatan alam. Coba dilihat timeline ini. Setiap 10 kaki, atau sekitar 3 meter ke bawah, McGinnis dan timnya nemuin lapisan balok kayu ek yang disusun rapi. Ini bukan formasi alami, ini rekayasa. Puncaknya ada di kedalaman 90 kaki. Mereka nemuin sebuah batu besar dengan tulisan simbol-simbol aneh. Tapi pas batu itu diangkat, bencana pun terjadi. Air laut tiba-tiba menyembur dan membanjiri lubang itu. Siapapun yang membangun ini, mereka juga merancang jebakan air yang super genius yang terhubung langsung ke laut. Nah, inilah yang disebut Money Pit. Bukan cuma lubang, tapi sebuah benteng bawah tanah yang sengaja dirancang untuk melindungi isinya. Dan selama lebih dari 200 tahun, jebakan cerdik ini berhasil mengalahkan setiap orang yang mencoba membongkarnya. Oke, sekarang kita lompat ke era modern. Lupakan sekop dan ember. Perburuan harta karun zaman sekarang udah pakai teknologi canggih. Kenalan nih, sama Rick dan Marty Lagina. Dua bersaudara yang udah terobsesi sama misteri ini sejak mereka kecil. Mereka datang dengan modal besar, tim ahli, dan mereka melawan legenda kuno ini dengan sains. Mereka pakai semuanya, sonar, bor raksasa, sampai analisis metalurgi yang canggih. Dedikasi mereka? Gila sih. Perburuan mereka ini didokumentasikan dalam lebih dari 265 episode televisi. Jadi ini bukan lagi sekedar hobi iseng-iseng, ini adalah salah satu proyek arkeologi swasta terbesar dan terpanjang dalam sejarah modern. Pertanyaannya, dengan semua teknologi dan jutaan dolar yang udah dihabiskan, apa yang mereka temukan? Apa cuma tanah kosong dan air laut? Atau jangan-jangan ada bukti nyata? Jawabannya, ya, mereka menemukan bukti. Dan buktinya itu aneh banget. Kita mulai dari jantung misterinya, area Money Pit. Walaupun peti harta karunnya sendiri belum kelihatan, apa yang berhasil mereka angkat dari kedalaman tanah itu benar-benar mengubah segalanya. Coba bayangin ini, jauh di bawah tanah, mereka nemuin serpihan tulang manusia dari abad ke-17. Analisis DNA nunjukin satu orang dari Eropa dan satunya lagi dari Timur Tengah. Apa coba yang dilakukan orang Timur Tengah di sini ratusan tahun yang lalu? Mereka juga nemuin sisa-sisa perkamen. Dan yang paling gila, ada jejak kandungan emas dan perak yang tinggi di sampel air. Artinya, sesuatu yang sangat berharga pernah ada di bawah sana. Oke, sekarang kita pindah ke Smith's Cove, area pantai yang diyakini sebagai sumber dari terowongan banjir jebakan itu. Apa yang ditemukan di sini nunjukin tingkat kecanggihan rekayasa yang bikin geleng-geleng kepala. Nah, disinilah ceritanya jadi makin aneh. Mereka menemukan serat kelapa dari abad ke-13 yang dipakai sebagai semacam sistem filter, teknologi yang sangat maju pada masanya. Tapi temuan puncaknya adalah ini, sebuah salib yang terbuat dari timah. Hasil analisis membuktikan, salib ini dibuat di Prancis sekitar tahun 1300-an. Ini petunjuk super besar yang mengarah ke satu kelompok legendaris, Kesatria Templar. Jadi, coba kita rangkum ya.
Kita punya tulang dari Timur Tengah, salib dari Prancis abad ke-14, koin Spanyol, dan rekayasa canggih. Gimana caranya semua ini bisa nyambung? Nah, ini membawa kita ke dua teori besar yang saling bersaing. Di satu sisi, semua bukti salib Prancis, DNA Timur Tengah kayaknya menunjuk ke kesatria Templar yang kabur dari Eropa bawa harta mereka di abad ke-14. Tapi, di sisi lain, ada juga bukti yang nggak bisa dibantah tentang adanya bajak laut, kayak koin Spanyol dari tahun 1652. Jadi siapa yang benar, kesatria suci atau perompak kejam? Atau jangan-jangan keduanya terlibat dalam cerita yang sama? Jadi, disinilah kita sekarang. Tim Lagina ini udah berhasil mengungkap lebih banyak sejarah dalam satu dekade terakhir dibandingkan semua orang dalam 200 tahun sebelumnya. Mereka membuktikan bahwa sesuatu yang luar biasa emang terjadi di pulau ini jauh sebelum sejarah mencatatnya. Mungkin harta karun yang sebenarnya bukanlah emas, tapi cerita itu sendiri. Sebuah teka-teki yang memaksa kita untuk menulis ulang sejarah. Dan mungkin justru itulah hadiah terbesarnya. Gimana menurut Anda?